Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Safi Channel. Kalian punya kentang dan telur puyuh, yuk dibikin ini aja. Ini tuh enak banget, masakan sederhana, masakan rumahan, masakan sehari-hari yang satset ya. Bikinnya semudah itu, rasanya enak banget ya teman-teman. Simak terus keseruannya dari awal sampai akhir video ya. Untuk bahannya ini aku ada setengah kilo kentang ya teman-teman, udah aku iris bentuk dadu seperti ini dan udah dicuci ya. Ini juga ada wortel, aku pakai satu buah wortel yang ukuran besar, dan ini daun bawangnya juga satu batang, dan ini ada cabai merah 3, cabai rawit 1, serta ada perbawangan dan bawang putih juga 3, dan juga ada kemiri ya, serta telur puyuh 10 buah, dan juga ada tempe. Ini ada santan juga. Yuk mari kita memasak. Dan siapkan ini wajan ya, minyak panas. Ini mau aku ngegoreng si kentang ya. Kentangnya mau tak goreng dulu. Oh iya, gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih ya teman-teman yang udah selalu support channel aku. Dan bagi yang baru menemukan channel aku, mohon dukungan like, subscribe, and share ya jika kalian suka. Terima kasih, salam kenal ya dari aku. Lanjut nih, tinggal aku ngerebus si cabai serta perbawangannya ya teman-teman, sambil nyambi ngegoreng kentang ya. Dan untuk kemirinya juga aku goreng biar tambah udah gurih matang ya. ya teman-teman. Kita matikan kompornya, kita nanti ulek bumbunya ya. Nanti kemirinya udah digoreng jadi lebih gurih ya teman-teman. Dan ini aku mau angkat aja, jadi aku nggak yang garing banget karena nanti berkuah ya teman-teman. Jadi ini aku angkat aja, yang penting sudah golden brown si kentangnya seperti ini. Tinggal aku mau ngegoreng si telur dan tempenya ya teman-teman. Seperti ini. Dan ini telur dan tempenya aku goreng sebentar. Dan ini si telurnya udah mulai kekuning-kuningan ya, jadi nggak garing banget. Ini udah seperti ini aja. Nih tinggal aku angkat. Tempenya juga ya, ini udah matang. Kita angkat semuanya, lalu ditiriskan. Tinggal ngegoreng si wortel ya. Untuk wortel juga nanti ngegorengnya sebentar aja ya teman-teman. Oh iya, kalau ada kapri juga boleh banget ditambahin ya teman-teman, biar ijo-ijo gitu seger. Dan ini si wortelnya udah matang ya teman-teman, jadi cuma sebentar. Nih tinggal aku ambil aja seperti ini. Dan ini minyaknya tadi habis ngegoreng telur ya, jadi agak berbusa gitu, nggak apa-apa. Dan lanjut nih, tinggal aku ngulek bumbunya ya teman-teman. Ini udah direbus jadi gampang untuk diuleknya ya. Nih aku kasih 2 sendok teh garam ya, karena nanti ini berkuah ya, jadi agak banyakin garamnya sedikit. Dan ini dia hasilnya setelah lembut seperti ini, masih bertekstur tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Ini tinggal masak. Nih minyaknya udah aku kurangin ya teman-teman, jadi nggak terlalu banyak minyak ya. Nih tinggal aku masukin bumbu yang udah diulek ya. Ini kita tumis sampai mengeluarkan bau yang harum ya teman-teman. Kita aduk-aduk sebentar, nanti dikasih air biar nggak gosong ya. Airnya aku untuk ngocakin si cobek juga ya tuh, jadi nanti bumbunya nggak tersisa gitu, sayang ya teman-teman. Kita aduk sebentar. Oh iya, gimana hari ini teman-teman masak apa? Boleh dong sharing, tulis di kolom komentar.
Nih lanjut aku masukin bumbu aromatiknya, ada daun salam, lengkuas, dan juga daun jeruk ya. Sesuaikan dengan selera kalian. Kalau ada yang nggak suka daun jeruk juga boleh di skip ya. Nih, aku tambahin juga airnya ya. Ini aku masukin gula Jawa ya, 1 sendok makan. Kita aduk sampai si bumbunya benar-benar harum dan meresap ya, sampai matang. Dan setelah gulanya larut, ini baunya udah harum ya, dia udah matang. Aku masukin sayurannya, wortel, dan ini kentangnya. Kita masak. Kasih air seperti ini teman-teman, jadi kare. Nanti tinggal kasih santan ya. Dan setelah si bumbunya meresap ke dalam kentang dan telur puyuh, ini aku tinggal ngasih santan ya teman-teman. Nih, aku pakai santan instan aja biar cepet satset ya. Tapi kalau kalian mau pakai santan yang segar itu lebih baik ya teman-teman, jadi lebih gurih gitu. Sesuaikan dengan selera dan juga ada apa enggak santannya ya. Nih, aku masukin santannya setengah bungkus aja ya, karena aku itu nggak terlalu suka yang kental banget nih. Jadi aku kasih setengah bungkus santan instan dan juga air ya, jadi seperti ini. Lanjut nih aduk sampai merata semuanya dan tunggu dia sampai mendidih ya. Dan ini dia udah mendidih ya si airnya. Nih tinggal seasoningnya aku kasih penyedap rasa. Kalau ada micin boleh ditambahin ya kalau kalian suka. Dan ini aku pakai daun bawang ya, karena aku tuh nggak punya kapri gitu. Jadi aku pakai daun bawang aja untuk ijo-ijo biar seger ya teman-teman. Pokoknya masakan sederhana, masakan satset seadanya yang ada di rumah ya. Dan alhamdulillah ini olahan kentang dan juga telur puyuhnya udah jadi ya teman-teman. Ini tinggal dikasih berambang goreng. Kebetulan ini aku berambang gorengnya buat sendiri ya teman-teman, jadi agak itu kurang cantik ya teman-teman, karena tadi disambi-sambi nggak apa-apa, dan itu tadi laosnya. Dan seperti ini hasilnya. Dan tanpa berlama-lama lagi nih aku mau cobain ya teman-teman. Nih seperti ini kuahnya, aku cobain dulu. Cip, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini tuh enak banget, cocok banget untuk menu sarapan ya, ataupun makan siang gitu, boleh banget. Nih telur puyuhnya, ini tuh enak banget, bumbunya itu meresap ya sampai ke dalam. Alhamdulillah, masak satset, masakan sederhana tapi nikmat luar biasa ya. Ini tinggal dikasih nasi anget, insya Allah nambah ya nasinya, boros nasi seperti ini ya teman-teman, Masya Allah. Dan ini recommended juga untuk ide jualan sayuran matang gitu dibungkusin, boleh banget ya teman-teman. Bisa jadi ide usaha ibu rumah tangga sehari-hari ya, titipin di warung-warung gitu. Terima kasih ya teman-teman yang udah nemenin Mama Zafid membuat masakan sederhana dari bahan kentang dan telur puyuh. Semoga sedikit bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa di like, di subscribe, and di share. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video selanjutnya. Dah.